Keren sih cetak gol, tapi mainnya kayak orang bingung nyari alamat, sampai Bobotoh pengen patungan beliin tiket pulang. Kritikan brutal ke Sadil Ramdhani. Meskipun cetak gol, Sadil wajib dievaluasi. Bobotoh tuntut manajemen gerak cepat rekrut winger top Eropa Lazaros Lamprou untuk gantikan Sadil dan Bergwinho. Apakah Lazaros Lamprou benar-benar akan datang jadi penyelamat? Jangan lewatkan detail pergerakan transfer yang bakal bikin gempar ini. Gokil! Wasit mafia ini punya skill sulap paling hebat di dunia. Menghilangkan 3 poin Persib hanya dengan sekali tiup peluit. Harusnya kami di puncak, tapi dikerjai wasit tolol. Persib tetap raja meski poin dicuri di Kediri. Maaf saja ya, Persib itu raja. Tapi kalau lawannya pemain ke-12 yang bawa peluit, ya repot juga urusannya. Penasaran dengan momen perampokan poin paling terang-terangan tahun ini? Saksikan sekarang sebelum videonya dihilangkan juga oleh mafia. Amarah Bojan Hodak berbuah petaka yang menghancurkan karir seseorang. Saya tidak senang dengan wasit. Ketua Komite Wasit Yoshimi Ogawa langsung sanksi. Wasit Tri Santoso diistirahatkan 2 tahun dari Liga Indonesia jadi tuntutanku. Kebenaran pahit akhirnya terungkap dan karir sang pengadil kini berada di ujung tanduk. Apakah sanksi ini cukup adil atau justru terlalu kejam? Saksikan kronologi lengkap hukuman mati bagi karir wasit ini sekarang juga. Magnet Persib terlalu kuat. Pemain manapun akan terhipnotis aura sang juara. Hen-Hen Herdiana nyaman di Kediri. Bobotoh tuntut Arthur Irawan bisa permanenkan Hen-Hen di Persik Kediri. Persik Kediri seolah memohon-mohon keajaiban demi mempertahankan titisan maung Bandung Lord Hen-Hen di skuad mereka. Tonton bagaimana drama manajemen Persik bersikeras rebut Lord Hen-Hen dan bakar semangat kalian. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh Bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Harusnya puncak, tapi dikerjai peluit wasit. Persib tetap raja meski poin dicuri di Kediri. Selamat datang di BRI Super League 2025-2026, kompetisi di mana taktik jenius Boyan Hodak dan dominasi Alfeandra Dewangga harus bertekuk lutut bukan di hadapan lawan, melainkan di hadapan tiupan peluit yang lebih mirip undian berhadiah. Pertandingan Persik versus Persib semalam bukan lagi soal sepak bola, tapi soal bagaimana caranya bertahan hidup di tengah kepemimpinan wasit yang kompetensinya lebih rendah dibanding lampu stadion yang remang-remang. Kita harus memberikan standing ovation untuk sang pengadil lapangan. Sungguh luar biasa bagaimana sebuah kartu merah bisa lahir untuk Sadil Ramdhani tepat saat Persib sedang nyaman-nyamannya mengajari tuan rumah cara bermain bola. Sepertinya, melihat Persib menang terlalu mudah itu membosankan bagi sang wasit. Jadi dia memutuskan untuk membuat skenario drama agar laga tetap seru sampai menit 90+5. Dewangga sampai bingung apakah dia sedang bermain sepak bola profesional atau sedang ikut audisi film tragedi. Gol penyama kedudukan Persik di menit-menit akhir itu bukan karena pertahanan kita rapuh, tapi karena durasi injury time yang mendadak terasa seperti 1 semester. Kita semua tahu kalau Persib belum kebobolan, peluit panjang mungkin baru akan ditiup saat fajar menyingsing. Sejujurnya, Persik Kediri sangat beruntung. Mereka mendapatkan 1 poin gratis dari kebaikan hati sang wasit yang seolah-olah memiliki Messi suci. Jangan biarkan Persib pulang dengan senyum lebar. 3 poin yang seharusnya sudah masuk deposit bank klasemen kita terpaksa harus disumbangkan untuk kegiatan amal sepak bola karena keputusan yang sangat amat kompeten.
Kekecewaan Dewangga adalah representasi dari kita semua. Persib bermain dengan level kepercayaan diri yang tinggi, mengalirkan bola dengan cantik, sementara lawan hanya bisa berharap pada keajaiban dan peluit nyasar. Sepertinya, untuk menang di liga ini, Persib tidak hanya butuh latihan fisik, tapi juga butuh latihan kesabaran menghadapi komedi putar dari korps baju hitam. Tetap tegak Maung Bandung, meski poin kita dirampok secara terang-terangan, semua orang tahu siapa raja yang sebenarnya di lapangan. Fokus kita sekarang bukan lagi mengevaluasi taktik, tapi mungkin mengevaluasi apakah wasit semalam perlu dibelikan kacamata baru atau buku aturan sepak bola versi terbaru tahun 2026. Kekecewaan mendalam menyelimuti skuad Maung Bandung pasca hasil imbang 1-1 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Pelatih kepala Persib, Boyan Hodak, tidak mampu lagi membendung amarahnya dalam sesi konferensi pers usai laga. Dengan wajah memerah, pelatih asal Kroasia itu secara terbuka menyatakan bahwa dirinya sangat tidak senang dengan kinerja wasit. Boyan Hodak menyoroti kartu merah yang diterima Sadil Ramdhani pada menit ke-81. Menurutnya, keputusan tersebut sangat merusak keseimbangan permainan. Padahal, saat itu Persib sedang memegang kendali penuh untuk mengamankan skor 1-0. Hodak menilai wasit terlalu mudah mengeluarkan kartu tanpa melihat konteks provokasi yang terjadi di lapangan. Jika setiap sentuhan minimalis diberi kartu kuning kedua, maka kita tidak sedang bermain sepak bola, tapi bermain teater, sindir Hodak dengan nada satir. Satu poin utama yang membuat Hodak berang adalah gol penyeimbang Persik yang lahir di masa injury time yang dianggap molor. Hodak mempertanyakan dasar wasit memberikan tambahan waktu yang dirasa terlalu panjang, yang akhirnya memberi celah bagi lawan untuk mencetak gol di detik-detik akhir. Baginya, 3 poin yang sudah di depan mata sengaja dibiarkan lepas karena manajemen waktu yang buruk dari pengadil lapangan. Meskipun teknologi VAR sudah diimplementasikan, Hodak merasa penggunaannya masih sangat subjektif dan seringkali merugikan timnya di momen krusial. Ia merasa Persib berulang kali dirugikan oleh keputusan-keputusan kecil yang perlahan meruntuhkan mentalitas bertanding anak asuhnya. Alfeandra Dewangga yang juga berada di samping Hodak saat konferensi pers tampak mengangguk setuju, menunjukkan bahwa rasa frustasi ini dialami oleh seluruh elemen tim. Kegagalan meraih 3 poin ini membuat Persib gagal menyalip rival di puncak klasemen. Hodak menegaskan bahwa perjuangan keras para pemainnya di lapangan seolah sia-sia ketika faktor luar ikut campur dalam hasil akhir. Ia menuntut evaluasi total dari komisi wasit agar insiden serupa tidak terulang di laga besar mendatang, terutama menjelang laga klasik melawan Persija Jakarta. Di dunia maya, pernyataan Boyan Hodak ini memicu gelombang dukungan dari bobotoh. Tagar #evaluasi wasit dan #Persib dirampok menjadi trending topik di platform X. Banyak supporter yang setuju dengan Hodak bahwa Persib tampil dominan dan secara teknis layak menang jika pertandingan dipimpin dengan adil dan kompeten. Sadil Ramdhani antara gol pemanis dan kartu merah yang merusak segalanya. Euforia gol Sadil Ramdhani ke gawang Persik Kediri ternyata hanya bertahan seumur jagung. Alih-alih dipuja sebagai pahlawan, winger timnas ini justru banjir kritik pedas dari bobotoh. Mengapa? Karena dalam sepak bola modern, satu gol tidak bisa menghapus dosa akibat permainan individu yang egois dan tindakan ceroboh yang merugikan tim. Sadur mencetak gol, ya, itu fakta. Tapi sepanjang laga, berapa kali ia kehilangan bola karena terlalu asik pamer dribbling yang buntu? Bobotoh di dunia maya menyoroti gaya main Sadil yang dianggap terlalu eksklusif dan kurang integratif dengan skema permainan Boyan Hodak. Puncaknya, kartu merah yang ia terima adalah bukti nyata ketidakmatangan emosional. Meninggalkan rekan setim berjuang dengan 10 orang di menit krusial adalah tindakan yang sulit dimaafkan, apalagi bagi pemain dengan label bintang. Di tengah kegeraman ini, jagat media sosial mulai memanas dengan tuntutan agar manajemen Persib Bandung segera bergerak di bursa transfer. Nama Lazaros Lampru, winger asal Yunani yang sempat merumput di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie dan Fortuna Sittard, mendadak menjadi perbincangan hangat. Muncul spekulasi di kalangan pendukung bahwa manajemen harus melakukan cuci gudang untuk slot pemain asing dan winger.
Bobotoh mendesak agar tim tidak lagi berjudi dengan pemain yang penampilannya angin-anginan. Nama Lazaros Lamprou muncul sebagai opsi rasional jika Persib ingin benar-benar mendominasi level Asia. Dengan skill Eropa, Lamprou diharapkan membawa ketenangan dan efisiensi yang tidak dimiliki Sadil maupun Berginho saat ini. Mari bicara fakta, bukan sekedar gocekan tanpa arah. Di musim 2025-2026 bersama Volos NPS di Super League Yunani, Lamprou sudah mengemas 5 gol dari 15 pertandingan. Bandingkan dengan winger kita yang lebih sering mencatatkan pelanggaran tidak perlu daripada kontribusi nyata di papan skor. Lamprou bukan tipe pemain yang hanya jago di video highlight YouTube. Dia adalah eksekutor dingin yang terbiasa menghadapi bek-bek tangguh Eropa. Kelemahan utama winger kita saat ini adalah penyakit ingin jadi pahlawan sendiri yang berujung kehilangan bola. Lamprou dengan tinggi 183 cm memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih mumpuni untuk duel bola udara maupun pelindung bola. Keunggulannya dalam set piece dan kemampuan finishing yang kuat menjadikannya ancaman nyata. Dia adalah pemain yang tahu kapan harus mengoper dan kapan harus menembak, sebuah kecerdasan taktis yang sepertinya sedang absen dari lini serang Persib saat ini. Satu hal yang paling dirindukan Bobotoh adalah kedewasaan bermain. Lamprou memiliki gaya main yang disiplin, dia jarang terjebak dalam pelanggaran bodoh dan lebih fokus pada pergerakan cut inside yang mematikan. Sementara pemain kita sibuk protes ke wasit sampai di kartu merah, Lamprou lebih memilih membalas ketidakadilan wasit dengan gol-gol taktis. Jika Persib Bandung serius ingin berhenti menjadi objek sirkus wasit lokal, maka mendatangkan Lazaros Lamprou adalah langkah paling masuk akal untuk membungkam para pengadil lapangan dengan gol-gol berkelas, bukan dengan kartu merah konyol. Tuntutan manajemen wake up mulai bergema. Bobotoh tidak ingin gelar juara musim ini lepas hanya karena kita terlalu sabar memaklumi pemain yang tidak kunjung dewasa secara permainan. Jika Persib Bandung ingin meraih 3 poin secara konsisten tanpa bantuan keberuntungan, maka mendatangkan pemain sekelas Lamprou bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak. Hasil imbang di Kediri adalah peringatan keras. Persib butuh winger yang tajam dan disiplin, bukan pemain yang setelah cetak gol langsung istirahat di ruang ganti karena kartu merah konyol. Diplomasi Lord Hand-Hand saat Persib membantu Persik menata pertahanan. Dinamika bursa transfer sepak bola Indonesia kembali dikejutkan dengan langkah dermawan dari Bandung. Persib Bandung secara resmi telah menyepakati peminjaman bek kanan ikonik mereka, Hand-Hand Herdiana, ke Persik Kediri. Di dunia maya, kabar ini disambut dengan senyum simpul oleh para bobotoh. Ada semacam kebanggaan yang meluap, sebuah perasaan overconfident yang wajar, bahwa Persib memiliki kemewahan skuad sedemikian rupa sehingga pemain sekelas Hand-Hand pun bisa dipinjamkan untuk membantu tim lain yang sedang merangkak naik. Bagi publik Bandung, Hand-Hand bukan sekedar pemain, ia adalah simbol determinasi. Namun melihat persaingan di skuad Pangeran Biru yang begitu sesak dengan talenta kelas Wahid, membiarkan Hand-Hand dipinjamkan ke Stadion Brawijaya adalah bentuk sedekah taktik yang elegan. Bobotoh melihat ini sebagai cara Persib menjaga keseimbangan liga agar Persik Kediri tidak terlalu kepayahan menghadapi gempuran penyerang-penyerang sayap di kasta tertinggi. Suara Bobotoh, ide brilian permanenkan Sang Lord. Di tengah riuhnya kolom komentar, muncul sebuah opini menarik yang dianggap sebagai ide brilian bagi manajemen Macan Putih. Sejumlah bobotoh senior dan pengamat media sosial menyarankan agar manajemen Persik Kediri tidak hanya berhenti pada status pinjaman. Jika Persik ingin benar-benar bertransformasi menjadi kekuatan yang disegani, mengapa tidak sekalian mengajukan proposal permanen untuk Hand-Hand Herdiana? Ide ini muncul bukan tanpa alasan. Bobotoh secara halus menyindir bahwa level disiplin dan mentalitas juara yang dibawa Hand-Hand dari Bandung mungkin akan terlalu tinggi jika hanya dirasakan selama satu musim. Sayang kalau cuma setahun, Persik butuh pondasi mental yang kuat, dan Hand-Hand adalah jawabannya. Kalau manajemen Persik cerdik, mereka harusnya sudah menyiapkan kontrak jangka panjang dari sekarang, tulis salah satu akun fanbase Persib yang viral. Ini adalah sindiran halus yang dikemas dalam saran profesional. Persib adalah standar emas, dan bagi klub seperti Persik, memiliki sisa-sisa kejayaan dari Bandung secara permanen adalah sebuah peningkatan kasta yang signifikan. Meski narasi ini dibungkus dengan kesopanan, sulit untuk menyembunyikan rasa superioritas pendukung Persib.
Ada anggapan bahwa Persik Kediri sangat beruntung bisa mendapatkan pemain yang sudah mencicipi atmosfer juara. Bobotoh dengan gaya khasnya memberikan roasting tipis-tipis. Semoga di Kediri Hen-Hen tidak kaget melihat fasilitas yang mungkin berbeda, tapi setidaknya ia bisa menularkan aura juara ke ruang ganti Macan Putih. Kami meminjamkan Hen-Hen agar liga tetap kompetitif. Kasihan kalau Persik harus menghadapi serangan lawan tanpa bek sesoid dia. Manajemen Persib sendiri tampak sangat tenang. Mereka tahu bahwa Hen-Hen tetaplah bagian dari keluarga besar. Namun membiarkannya bersekolah di Kediri adalah bentuk bantuan moral bagi tim daerah. Jika Persik nantinya benar-benar jatuh cinta dan ingin mempermanenkan sang pemain, tentu ada harga yang pantas untuk sebuah kualitas yang sudah teruji di Kawah Chandra Dibuka Bandung. Pada akhirnya, kesepakatan ini adalah bukti bahwa Persib Bandung berada di level yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya manusia. Membiarkan pemain sekelas Hen-Hen pergi dengan status pinjaman adalah langkah berani yang hanya bisa dilakukan oleh tim dengan kepercayaan diri tinggi. Bagi Persik Kediri, saran Bobotoh untuk mempermanenkan Hen-Hen harus dipandang sebagai peluang emas. Mengambil pemain dari sistem Persib bukan hanya soal teknis, tapi soal mengambil DNA juara. Kita tunggu saja, apakah manajemen Macan Putih cukup berani untuk mengambil langkah brilian tersebut, atau mereka cukup puas hanya dengan mencicipi servis Sang Lord selama 1 musim? Gianni Infantino, antara juru selamat atau tukang parkir dunia. Kabar menghebohkan datang dari panggung sepak bola global tepat di awal tahun ini. Presiden FIFA, Gianni Infantino, tengah menjadi sasaran kecaman dunia setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dinilai merendahkan kedaulatan sepak bola di banyak negara. Dalam sebuah forum bertajuk World Sports Summit di Dubai yang berlangsung baru-baru ini, Infantino mengklaim bahwa tanpa keberadaan dan dana dari FIFA, sepak bola tidak akan eksis di setidaknya 150 negara. Awal tahun 2026 seharusnya menjadi masa persiapan penuh kegembiraan menyambut Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun suasana tersebut berubah menjadi panas akibat pernyataan Gianni Infantino. Ia membela harga tiket Piala Dunia yang melambung tinggi dengan argumen bahwa pendapatan tersebut sangat krusial bagi kelangsungan sepak bola global. Dalam pidatonya, Infantino menyatakan, tanpa FIFA, tidak akan ada sepak bola di 150 negara di dunia. Sepak bola ada karena dan berkat pendapatan yang kami hasilkan dari Piala Dunia yang kami investasikan kembali ke seluruh dunia. Pernyataan ini seolah memosisikan FIFA bukan sebagai regulator, melainkan sebagai juru selamat atau pemilik tunggal sepak bola. Klaim bahwa 150 negara anggota akan mati secara sepak bola tanpa kucuran dana dari Zurich dianggap sebagai penghinaan terhadap sejarah panjang olahraga ini yang sudah ada jauh sebelum FIFA didirikan pada tahun 1904. Argumen Infantino muncul sebagai respon atas kritik tajam mengenai harga tiket Piala Dunia 2026 yang dianggap tidak masuk akal. Sebagai gambaran, tiket termurah untuk laga final di New Jersey dilaporkan mencapai angka 3.129 pound sterling, sekitar 70 juta rupiah. Infantino berdalih bahwa permintaan tiket sangat gila, mencapai 150 juta permintaan dalam 15 hari. Ia menggunakan angka ini untuk menjustifikasi harga mahal dengan alasan dana tersebut akan didistribusikan kembali. Namun, para pengamat menyebut ini hanyalah kedok untuk menutupi sifat komersialisasi berlebihan, kapitalisme sepak bola yang dijalankan FIFA. Salah satu tokoh yang paling vokal adalah Paul Goodwin dari Asosiasi Supporter. Ia menyebut pernyataan Infantino sangat arogan. Ini menghina semua negara. Sepak bola akan selalu menemukan jalannya sendiri tanpa klaim kepemilikan dari satu organisasi. Fans melihat FIFA sekarang hanya sebagai mesin pencari uang, tegasnya. Di media sosial, gelombang protes tidak terbendung. Banyak netizen dari negara-negara berkembang merasa direndahkan. Mereka mengingatkan bahwa sepak bola akar rumput tumbuh dari semangat komunitas, bukan sekedar tetesan dana dari markas FIFA. Meskipun FIFA mengklaim bahwa 90% pendapatan mereka diinvestasikan kembali, publik mempertanyakan transparansinya. Kekecewaan ini diperparah dengan fakta bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dengan 48 tim. Namun akses bagi supporter ekonomi menengah ke bawah justru semakin tertutup rapat. The Roasting, selamat datang di era bola kotak. Selamat malam warga dunia yang katanya nggak bisa main bola kalau nggak dikasih jajan sama FIFA. Gianni Infantino, wah orang ini benar-benar luar biasa. Dia baru saja memproklamirkan diri jadi Tuhan baru di dunia olahraga. Katanya, tanpa FIFA, 150 negara nggak bakal punya sepak bola. Hebat ya! Jadi selama ini kita main bola di ganggang, di lapangan becek, itu semua berkat mukjizat dari rekening bank di Zurich. Hahaha. Pak Gianni, dengerin ya. Sepak bola itu ada karena ada bola dan ada orang yang mau lari. Bukan karena ada bapak dan koper isinya dolar.
Ini logika paling lucu tahun 2026. Dia jual tiket final seharga 1 unit motor NMAX, terus pas diprotes, dia bilang, "Tenang, uang ini buat nolongin negara miskin kok." Itu mah bukan nolongin, itu namanya merampok fans kelas menengah buat sedekah pakai nama orang lain. 150 negara nggak ada sepak bola tanpa FIFA. Waduh, sombongnya sampai ke awan. Itu sama aja kayak tukang parkir bilang, kalau saya nggak ada, mobil kamu nggak bakal bisa jalan. Lah, mobil-mobil saya, bensin-bensin saya, yang nyetir saya, situ cuma niup fluid doang pas saya mau keluar doang. Jadi, buat kalian yang di daerah, kalau besok mau main bola plastik di lapangan RT, jangan lupa sujud syukur dulu ke arah Zurich ya. Siapa tahu tanpa izin Pak Giani, bola plastiknya tiba-tiba kempes karena nggak dapat reinvestasi. Selamat datang di era di mana bola bukan lagi bulat, tapi bentuknya kotak. Kotak berangkas FIFA. Simak video selengkapnya buat lihat gimana wajah orang yang merasa paling berjasa sedunia, padahal cuma jago jualan tiket harga selangit.